Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Citra Merek terhadap kepuasan konsumen motor skutik Honda di Jawa Tengah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kelvin Dionesia Renarto dengan NPM 2120103097. Untuk objek penelitiannya, saya memilih PT Astra Honda Motor atau AHM. Kemudian untuk waktu rekaman, saya merekam video ini di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Hartono SE MSc. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, di mana di pendahuluan ini terdapat fenomena. Yang pertama, penjualan sepeda motor di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,1% pada periode Januari hingga Agustus tahun 2024. Nah, bisa dilihat di grafik sebelah kanan, di mana terdapat dua data. Untuk garis berwarna biru menunjukkan data tahun 2023, sementara untuk garis berwarna oranye menunjukkan data tahun 2024. Nah, kemudian fenomena yang kedua, pada kuartal 1 tahun 2024, penjualan motor Honda mengalami penurunan sebesar 8%. Nah, kemudian dilanjutkan pada periode Januari hingga Juni tahun 2024, PT Astra Honda Motor atau HM kembali mengalami penurunan sebesar 9,4% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Nah, hal ini tentunya berbanding terbalik dengan fenomena meningkatnya penjualan sepeda motor di Indonesia pada periode Januari hingga Agustus tahun 2024. Nah, kemudian untuk fenomena selanjutnya, terdapat banyaknya kasus rangka esaf yang mudah patah hingga keropos di jalan pada motor skutik Honda, di mana membuat sebagian konsumen kini meragukan kualitas produk Honda. Nah, kemudian fenomena yang selanjutnya yaitu akibat adanya kasus rangka esaf tersebut, pangsa pasar Honda menurun dari 80% menjadi 76% di tahun 2024. Kemudian disusul oleh Yamaha sebesar 21% dan juga Kawasaki dan Suzuki dengan persentase kecil. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal internasional. Nah, di sini yang pertama saya mengambil dari jurnal yang berjudul Textual Feature Engineering for Purchase Intent and Customer Satisfaction: Insights from Marketing 4.0 and Sentiment, di mana penulisnya yaitu MD Semim Hussein yang diterbitkan tahun 2024, di mana untuk hasil utama yaitu selain identitas merek, citra merek, dan interaksi pelanggan berdampak positif terhadap niat membeli, sedangkan integritas merek menunjukkan pengaruh beragam terhadap perilaku konsumen. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Airline Value Chain Capability and CSR Performance: The Connection Between CSR Leadership and CSR Culture with CSR Performance, Customer Satisfaction and Financial Performance, di mana penulisnya yaitu yang pertama ada Savannah Phillips, kemudian yang kedua Vin Vitai, yang ketiga Zahid Halim, di mana diterbitkan pada tahun 2019. Di mana untuk hasil utamanya yaitu temuan dari penelitian ini menyoroti pentingnya menumbuhkan dan mempromosikan budaya serta kepemimpinan CSR sehingga dapat mempengaruhi kinerja CSR secara positif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aspek lain dari kinerja perusahaan, khususnya kepuasan pelanggan pada dan serta kinerja keuangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu How Customer Experience Promotes Customer Loyalty Through Passenger Satisfaction: Does Brand Reputation Matter? Di mana untuk penulisnya yaitu yang pertama Buainat Funga, yang kedua Hasanuzaman Tusharp, yang ketiga Adam Fuaka, yang keempat Dao Dui Huang, dan yang kelima Nguyen Tien Dang, di mana diterbitkan pada tahun 2024. Untuk hasil utamanya yaitu hasil penelitian parsial model persamaan struktural kuadrat kecil atau PLS-SEM menunjukkan bahwa 6 faktor pengalaman pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan penumpang. Hubungan ini juga terbukti sepenuhnya dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, Corporate Reputation, and Firms Market Value: Evidence from the Automobile Industry, di mana penulisnya yaitu yang pertama ada G. Garcia Madariaga dan yang kedua F. Rodriguez Rivera, di mana diterbitkan tahun 2017. Untuk hasil utamanya yaitu menggunakan penilaian kinerja CSR yang objektif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu-isu CSR tertentu yang berkaitan dengan bisnis inti perusahaan, di mana dapat kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan serta kepuasan konsumen dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu dengan mengambil dari jurnal nasional atau jurnal dalam negeri. Di mana untuk yang pertama, saya menemukan jurnal dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen Mobil Ford. Untuk penulisnya yaitu yang pertama ada Andi Batari, yang kedua Muh Jobhar Bima, dan yang ketiga Zainuddin Rahman. Diterbitkan tahun 2018. Untuk hasilnya yaitu kualitas pelayanan dan citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen mobil Ford pada PT Kumala Prima Motor Makassar. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Sepeda Motor Yamaha Mio. Untuk penulisnya yaitu yang pertama Dewi Ratnasari dan yang kedua Karya Ningsih. Diterbitkan pada tahun 2021. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek, kualitas produk, dan kepuasan konsumen berada pada kriteria baik. Kemudian jurnal yang ketiga dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Sepeda Motor NMAX pada PT Yamaha Arifai Palembang. Untuk penulisnya yaitu yang pertama Abdul Rahman Raka Aditya, yang kedua Muhammad Wadud, dan yang ketiga M. Kurniawan DP. Diterbitkan pada tahun 2020. Hasil utamanya yaitu hasil uji koefisien korelasi atau R adalah sebesar 0,910, yang berarti hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sangat kuat dengan persentase 91%. Kemudian untuk jurnal yang keempat ada pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap kepuasan konsumen pengguna motor Honda Beat. Dengan penulisnya yaitu yang pertama Agus Haryanto dan yang kedua Ari Susanti. Diterbitkan pada tahun 2021. Kemudian untuk jurnal yang selanjutnya yaitu dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen Yamaha NMAX, Studi Kasus pada PT Yamaha Cahaya Baru. Untuk penulisnya yaitu yang pertama Richa Vermayani, yang kedua As-Sadiq Egim, dan yang ketiga Romi Rianto Harahap. Diterbitkan pada tahun 2021 dengan hasil utama yaitu The result of this study explain that product quality and overall brand image have a significant effect on consumer satisfaction on Yamaha NMAX in Padang City. Kemudian yang selanjutnya dengan judul Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Motor pada KSU Anugerah Rezeki Jatibarang Indramayu. Untuk penulisnya yaitu yang pertama Ramadhani Nasrullah, yang kedua Agus Yudianto, dan yang ketiga Medi Nupratama. Diterbitkan pada tahun 2020 dengan hasil utama yaitu adanya pengaruh variabel harga atau X secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen atau Y. Untuk jurnal yang selanjutnya yaitu pengaruh iklan dan citra merek terhadap kepuasan konsumen, studi pada konsumen sepeda motor Honda PT Helmi Hendra Motor Maja Majalengka. Untuk penulisnya yaitu Pipih Sopian. Diterbitkan pada tahun 2020 dengan hasil utama yaitu simultaneously advertising and brand image have a significant effect on customer satisfaction. Kemudian yang selanjutnya dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Sepeda Motor Honda di Surabaya dengan penulis Tugu Brainer dan diterbitkan pada tahun 2024. Kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu dengan judul Pengaruh Citra Merek Honda Terhadap Kepuasan Konsumen, Survei Pengguna Motor Matic Honda di Kota Tangerang. Dengan penulisnya yaitu yang pertama Fitri Sari, yang kedua Putri Adinda Lelono, yang ketiga Ragiliza Septia Cahyaning, dan yang keempat Syakira Dwi Andani. Diterbitkan pada tahun 2024 dengan hasil utama hasil penelitian ini memiliki pengaruh positif antara citra merek variabel atau X dengan kepuasan konsumen variabel Y. Kemudian yang selanjutnya dengan judul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen pada Pengguna Sepeda Motor Honda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dengan keputusan pembelian sebagai variabel intervening. Untuk penulisnya yaitu yang pertama Muhammad Hasan Jazuli, yang kedua Edi Kusnadi Ramdun, dan yang ketiga Siti Soeliha. Diterbitkan pada tahun 2023 dengan hasil utama The result of the direct influence hypothesis test using the Smart PLS 3.0 application show that brand image has a positive and significant effect on. Kemudian yang terakhir, analisis pengaruh persepsi harga, kualitas produk, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan sepeda motor sport
Yamaha YZF R25 di kota Cilegon. Untuk penulisnya yaitu Hartadi Wijaya. Diterbitkan pada tahun 2018. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria sampel. Di mana untuk penelitian ini saya telah membuat beberapa kriteria sampel, yaitu yang pertama, eh, responden memiliki motor skutik Honda keluaran tahun 2020 ke atas. Hal ini karena sampel diambil dari konsumen yang telah memiliki motor Honda minimal tahun 2020 ke atas karena memiliki model rangka ESAF untuk mengevaluasi pengalaman mereka terkait kualitas produk dan kepuasan. Kemudian yang kedua, responden berusia 18 sampai 45 tahun atau usia produktif. Hal ini karena kelompok usia produktif 18 sampai 45 tahun cenderung lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor sebagai transportasi. Kemudian yang ketiga, pengguna aktif kendaraan bermotor. Nah, responden merupakan pengguna aktif kendaraan bermotor dalam keseharian karena mereka yang aktif akan lebih bisa memberikan penilaian pada kualitas dan kepuasan atas produk Honda. Kemudian yang keempat, pernah menggunakan layanan khusus pengecekan perbaikan rangka. Nah, mengingat adanya layanan pengecekan rangka ESAF, sampel mencakup konsumen yang pernah menggunakan layanan ini untuk melihat dampak terhadap kepuasan dan persepsi mereka tentang citra merek Honda. Kemudian yang terakhir, tentunya berada di wilayah Jawa Tengah. Hal ini karena Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan pembeli skutik Honda terbanyak, sehingga data yang didapat akan cukup representatif. Nah, kemudian kita akan membahas untuk gap penelitian, di mana saya telah menemukan beberapa gap pada jurnal yang telah dipublikasikan. Yang pertama yaitu dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Persepsi Harga terhadap Kepuasan Pelanggan pada Tanam Coffee Shop Kaligarang, Semarang. Untuk penulisnya yaitu yang pertama Fadila Donna Febriana dan yang kedua Roh Edi Prabowo. Diterbitkan pada tahun 2022 dengan hasil utama yaitu kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan tanam coffee shop Kaligarang, Semarang. Kemudian yang kedua, persepsi harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan tanam coffee shop Kaligarang, Semarang. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen. Untuk penulisnya yaitu yang pertama Eka Giovanna Asti dan yang kedua Eka Avianti Ayuning Tias. Diterbitkan pada tahun 2020 dengan hasil utama yaitu kepuasan konsumen Resto Otobento tidak dipengaruhi oleh kualitas produk. Yang selanjutnya dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan PT Kalmik Indonesia di area Jakarta. Untuk penulisnya yaitu yang pertama Tukidi, yang kedua Pacu Ramadan, dan yang ketiga Ida Adan. Diterbitkan pada tahun 2023 dengan hasil utama yaitu yang pertama, variabel kualitas produk tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan juga variabel harga tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai rumusan masalah, di mana saya telah menyusun beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah faktor harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen sepeda motor skutik Honda? Yang kedua, apakah faktor kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen sepeda motor skutik Honda? Yang ketiga, apakah faktor citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen sepeda motor skutik Honda? Dan yang keempat, apakah harga, kualitas produk, dan citra merek secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen sepeda motor skutik Honda? Nah, untuk tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya susun sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen sepeda motor Matic Honda. Yang kedua, mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen sepeda motor Matic Honda. Yang ketiga, mengetahui pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen sepeda motor Matic Honda. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, dan citra merek secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan konsumen sepeda motor Matic Honda. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teori dan tinjauan pustaka. Nah, untuk grand teori atau teori utama, saya menggunakan expectation disconfirmation theory atau EDT, di mana expectation disconfirmation theory atau EDT yang dikembangkan oleh Richard L. Oliver pada tahun 1980 menjelaskan bahwa jika kinerja suatu produk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, maka pelanggan akan menganggap harapannya telah terkonfirmasi atau terpenuhi sehingga akan terbentuk sebuah kepuasan. Kemudian untuk variabel harga X1 yaitu menurut Kotler dan Keller tahun 2016,
Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang berdasarkan nilai tersebut. Seseorang atau perusahaan bersedia melepas barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Kemudian untuk kualitas produk X2, yaitu menurut Kotler and Armstrong berpendapat bahwa sebuah kualitas produk merupakan kapasitas suatu produk di mana hal tersebut bertujuan untuk mempertunjukkan manfaatnya, serta hal yang termasuk diantaranya keseluruhan reliabilitas, ketelitian, durabilitas, kelancaran pelaksanaan, dan reparasi suatu produk atau keunikan produk lainnya. Dan yang ketiga, citra merek X3, di mana citra merek menurut Kotler dan Keller tahun 2016 adalah persepsi konsumen tentang suatu merek refleksi dari asosiasi yang ada pada pikiran konsumen. Nah, kita akan membahas mengenai definisi operasional variabel. Yang pertama untuk variabel kualitas produk atau X1, di mana kualitas produk merupakan suatu kunci yang sangat penting bagi perusahaan dalam cara untuk menarik ketertarikan konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan suatu perusahaan menurut Kotler dan Keller. Untuk indikatornya yaitu yang pertama kinerja atau performance, yang kedua keistimewaan tambahan atau fitur, yang ketiga keandalan reliability, yang keempat daya tahan atau durability, dan yang kelima kualitas yang dipersepsikan. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu harga, di mana harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk mendapatkan suatu produk maupun jasa menurut Kotler dan Armstrong. Untuk indikatornya yaitu keterjangkauan harga, kemudian kesesuaian harga dengan kualitas, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Kemudian yang ketiga, variabel citra merek, di mana citra merek yaitu pemahaman konsumen terhadap suatu merek tertentu, di mana menjadi cerminan dari asosiasi yang ada di benak konsumen, menurut Kotler dan Keller tahun 2018. Untuk indikatornya yaitu yang pertama asosiasi merek, yang kedua identitas merek, yang ketiga personalitas merek, yang keempat brand attitude and behavior, dan yang kelima manfaat dan keunggulan merek. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Dan yang terakhir untuk variabel Y yaitu kepuasan konsumen, di mana menurut Kotler dan Keller tahun 2019 dan tahun 2009 mendefinisikan kepuasan konsumen merupakan prioritas utama bagi setiap perusahaan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil dari sebuah produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Nah, untuk indikatornya yaitu yang pertama membeli ulang, yang kedua menciptakan word of mouth, dan yang ketiga menciptakan citra merek. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kerangka teori. Nah, di sini terdapat gambaran kerangka teori yang telah dikembangkan oleh penulis tahun 2024, di mana menunjukkan hipotesis H1 menunjukkan harga atau X1 berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen variabel Y. Dan untuk A2 yaitu kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen atau variabel Y. Dan untuk hipotesis 3 citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen atau variabel Y. Dan untuk hipotesis 4 ketiga variabel tersebut yaitu variabel harga, kualitas produk, dan citra merek secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen atau variabel Y. Nah, kemudian yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas tentang desain penelitian. Nah, metode kuantitatif akan digunakan dalam penelitian ini, di mana merupakan metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei menggunakan kuesioner. Nah, yang kedua, teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi dalam posisi yang sama memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua, metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.